Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mereview soal spektra inframerah yang pembahasannya akan berkaitan mengenai perannya dalam penentuan struktur molekul. Tentu pembahasannya akan berkaitan dengan Index of Hydrogen Deficiency atau IHD, cara membaca spektra IR dengan mengetahui peak dari sinyal spektra, dan soal perhitungan IHD. Tapi sebentar, rekan-rekan sudah familiar kan dengan IHD? Kalau belum, kita bahas soal berikut ini dulu ya. Soal nomor 1. Berdasarkan gambar senyawa berikut, berapa nilai IHD-nya? A1, B2, C3, D4, atau E5? Oke, jadi pada soal ini kita diberikan struktur dari butena ya rekan-rekan. Untuk rekan-rekan yang belum tahu, Index of Hydrogen Deficiency atau IHD ini adalah indeks berupa nilai yang menyatakan selisih hidrogen dari suatu struktur senyawa yang dibandingkan dengan struktur jenuh atau struktur alkana alifatiknya. Dan setiap selisih dua hidrogen bernilai satu indeks IHD. Seperti yang rekan-rekan lihat pada struktur butena berikut ini, yang diketahui terdiri dari 4 atom C dan 1 ikatan rangkap alkena. Nah, struktur jenuh dari butena ini adalah butana yang memiliki 4 atom C dan 10 atom hidrogen. Nah, jika kita perhatikan, terdapat selisih antara jumlah hidrogen yang dimiliki oleh butena yaitu 8 dengan jumlah hidrogen yang dimiliki oleh butana yaitu 10. Selisih inilah yang menjadi nilai indeks IHD, di mana kita peroleh selisihnya adalah 2 atom hidrogen, yang bernilai 1 indeks IHD. Sehingga jawaban pada soal ini adalah A, 1 IHD. Nah, bagaimana rekan-rekan? Mudah kan pembahasan IHD-nya? Sebenarnya selain ikatan rangkap, bentuk struktur yang memiliki siklik juga mempengaruhi nilai IHD. Untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat soal berikut ini. Soal nomor 2. Berdasarkan gambar senyawa berikut, berapa nilai IHD-nya? A1, B2, C3, D4, atau E5? Oke, jadi pada soal ini kita diberikan struktur dekalin yang memiliki dua siklik dan terdiri dari 10 atom C dan 18 atom hidrogen. Nah, struktur alkana alifatik yang memiliki 10 atom C tidak lain adalah dekana, dan struktur dekana ini memiliki 22 atom hidrogen, sehingga jika kita mencari selisih atom hidrogen antara dekalin dan dekana, maka kita akan memperoleh nilai 4 hidrogen, yang nilainya sama dengan 2 indeks IHD, sehingga jawaban pada soal kali ini adalah B, 2 IHD. Mungkin sampai sini rekan-rekan masih bertanya mengenai fungsi dari IHD. Nah, fungsi dari IHD ini sebenarnya adalah untuk memprediksi struktur dari senyawa baru yang biasanya ditandem atau digabungkan dari hasil pengukuran spektra yang lain. Biasanya penentuan IHD lebih banyak memprediksi adanya keberadaan gugus siklik atau ikatan rangkap dalam suatu senyawa. Untuk lebih lengkapnya kita bahas di video yang lain ya. Hehehe. Nah, keberadaan gugus siklik atau ikatan rangkap ini dapat diperkuat dengan hasil pengukuran spektra IR atau spektra inframerah. Untuk pembahasannya, mari kita lihat slide berikut ini. Soal nomor 3. Berdasarkan gambar spektra berikut, struktur mana yang paling mungkin? Di pilihan A terdapat struktur fenol, di pilihan B terdapat struktur isopentanol, di pilihan C terdapat struktur asam butenoat, di pilihan D terdapat struktur etenol, dan di pilihan E terdapat struktur asetaldehid. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal spektra seperti ini, sebenarnya rekan-rekan perlu menghafal panjang gelombang spesifik dari gugus-gugus fungsi dasar. Memang agak sedikit terbalik dari apa yang biasa rekan-rekan pelajari di kuliah, bahwa tidak perlu menghafal. Padahal sebenarnya, ini secara spesifik di spektra IR ya. Rekan-rekan perlu menghafal serapan gelombang spesifik tersebut agar rekan-rekan dapat menyelesaikan soal-soal UKAI secara cepat. Kalau keluar di UKAI-nya ya, hehehe. Tapi ini kembali lagi ke preferensi belajar rekan-rekan. Mana yang lebih baik untuk rekan-rekan. Nah, kembali lagi ke soal, pada spektra berikut ini sebenarnya terdapat dua sinyal peak yang sangat kritikal dalam penentuan jawaban di soal ini, yaitu yang pertama ada di sinyal broad atau luas di bilangan gelombang 3200-an,
Sinyal ini spesifik terhadap gugus OH, sehingga pilihan yang tidak memiliki gugus OH dapat dieliminasi. Iya, benar. Gugus asetaldehid pada opsi E dapat kita eliminasi. Yang menyisakan kita pada 4 opsi, yaitu A, B, C, dan D. Nah, sinyal kedua yang juga kritikal adalah sinyal pada panjang gelombang 2900 sampai 3000-an ini, yang merujuk pada CH3SP3. Apa artinya? Artinya tidak ada ikatan rangkap 2 atau rangkap 3 pada hasil pengukuran spektra tersebut. Karena jika terdapat ikatan rangkap 2, maka seharusnya terdapat serapan lemah di bilangan 3100 di sebelah sini. Dan apabila terdapat ikatan rangkap 3, seharusnya spektra menunjukkan sinyal kuat di 3200-an di sebelah sini. Sementara kedua sinyal tersebut tidak kita temukan di dalam spektra. Nah, apa interpretasinya? Interpretasinya adalah kita dapat mengeliminasi pilihan yang memiliki gugus ikatan rangkap, sehingga opsi A, C, dan D dapat kita eliminasi. Sehingga jawaban pada soal kali ini adalah B, struktur isopentanol. Nah, bagaimana rekan-rekan? Terlihat mudah bukan? Ya, tentu. Selama kita hafal sinyal dari gugus-gugus fungsi dasar tersebut. Rekan-rekan dapat membayangkan jika rekan-rekan bertemu dengan soal-soal spektra yang mungkin lebih sulit, tetapi tidak satupun dari sinyal spektra tersebut yang dapat rekan-rekan pastikan gugus fungsinya. Tentu akan lebih sulit kan? Yang pasti setelah rekan-rekan hafal serapan sinyalnya, rekan-rekan juga harus sering latihan dengan soal yang berkaitan dengan spektra IR ya. Untuk pembahasan IR ini akan kita bahas lebih lanjut di video yang akan datang. Nah, sebelum itu, mari kita bahas kembali ringkasan materi dari soal-soal yang telah kita bahas. Ringkasan materi yang pertama adalah setiap ikatan rangkap bernilai 1 IHD. Jadi pada ikatan alkena itu bernilai 1 IHD, dan pada ikatan alkuna atau rangkap 3 bernilai 2 IHD. Kemudian, setiap siklik bernilai 1 IHD. Jadi setiap siklik, baik itu sikloheksana atau siklik bangun 6, siklopentana atau siklik bangun 5, ataupun siklobutana atau siklik bangun 4 sekalipun, tetap bernilai 1 IHD. Dan yang perlu diingat adalah, jika rekan-rekan menghitung IHD dari ikatan rangkap, jangan lupa untuk menghitung sikliknya. Misalnya pada contoh berikut kita dapatkan sikloheksana yang bernilai 1 IHD. Nah, misalnya sikloheksana ini punya 3 ikatan rangkap 2, seperti ini. Nah, berarti struktur ini memiliki 4 IHD. Pertama dari sikliknya, kemudian 3-nya dari 3 ikatan rangkap yang ada di sikliknya. Dan struktur ini juga lagi bukan sikloheksana, tapi benzena. Nah, selain ikatan rangkap dan bentuk siklik, sebenarnya IHD juga dipengaruhi oleh beberapa atom. Salah satunya adalah atom nitrogen. Atom nitrogen ini pada bentuk sederhananya akan membentuk amonia atau NH3. Nah, NH3 ini bernilai 0 IHD karena tidak memiliki ikatan rangkap dan bentuk siklik. Sementara ikatan rangkap 2-nya bernilai 1 IHD dan ikatan rangkap 2-nya bernilai 2 IHD. Nah, dari sini atom N memiliki sifat yang sama dengan atom C, sehingga pada perhitungan IHD, atom N akan bernilai plus, yang rumusnya bakal kita bahas di akhir ringkasan materi ini. Selanjutnya ada atom dari golongan halogen, yaitu F, Cl, Br, dan I. Nah, kebalikan dari atom N, atom halogen memiliki peran yang mirip dengan atom hidrogen, sehingga kehadirannya dapat dianggap menggantikan kehadiran nitrogen yang hilang, seperti pada contoh struktur berikut yang memiliki 2 atom C dan 2 atom hidrogen. Jika kita bandingkan dengan struktur jenuhnya, yaitu etana, yang terdiri dari 2 atom C dan 6 atom hidrogen, maka yang kita peroleh adalah selisih 4 hidrogen yang bernilai 2 IHD. Tetapi karena terdapat atom halogen, maka struktur tersebut setara dengan 2 atom C dan 4 atom hidrogen, sehingga selisih yang akan kita peroleh adalah 2 atom hidrogen yang bernilai 1 IHD. Begitu rekan-rekan. Oh iya, selain itu atom O tidak memiliki pengaruh terhadap nilai IHD. Mungkin rekan-rekan akan bertanya,
Kenapa sih pada perhitungan IHD harus ada atom N, atom halogen, atom O, atom C, dan atom hidrogen? Alasan dari pertanyaan itu adalah karena lazimnya senyawa organik tersusun atas karbon atau C, hidrogen atau H, nitrogen atau N, dan oksigen atau O. Nah, sisanya sedikit sekali presentasinya untuk halogen atau logam tertentu. Mengapa bisa demikian? Hal ini karena adanya unsur penyusun yang sering ditemukan di alam, seperti tumbuhan dengan selulosanya yang jika dipecah akan menjadi karbohidrat yang mostly terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Selain itu, terdapat protein dari hewan misalnya, yang sebagian besar penyusunnya adalah asam amino, yang terdiri dari nitrogen, oksigen, karbon, dan hidrogen. Terakhir, untuk mempermudah kita menghitung nilai IHD, kita dapat menggunakan rumus berikut, yaitu dalam kurung 2 kali jumlah atom C ditambah 2, ditambah jumlah atom N, dikurang jumlah atom H dan atom halogen dibagi 2. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas soal berikut ini. Soal nomor 4. Diketahui kloramfenikol memiliki rumus C11H12Cl2N2O5. Berapa nilai IHD-nya? A 0,5, B 2, C 6, D 4, atau E 5. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita masukkan angkanya ke dalam rumus menjadi 2 kali 11 tambah 2 tambah 2 dikurang 12 dikurang 2 dibagi 2. Yang kemudian kita dapat nilainya adalah 12 dibagi 2. Sehingga hasilnya adalah 6 IHD. Dan jawabannya adalah C, 6 IHD. Sebenarnya penerapan IHD ini akan lebih mudah pada soal seperti ini, karena rekan-rekan sudah disajikan gambar dari struktur molekulnya, yang apabila kita lihat lebih seksama, tanpa perhitungan rumus pun kita dapat menghitung IHD, karena kita mendapatkan 5 ikatan rangkap. Di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Dan satu siklik di sebelah sini. Tetapi rekan-rekan akan memerlukan perhitungan jika soal hanya mencantumkan rumus molekul seperti ini, tanpa ada struktur molekulnya. Oke, sip, mantap. Jika ada pertanyaan, rekan-rekan dapat langsung sampaikan di kolom komentar ya. Insya Allah akan saya bantu jawab di video berikutnya. Oh iya, terima kasih atas support dan dukungan rekan-rekan. Berkat rekan-rekan semua, Apoteker Review berhasil mencapai 4.000 views per tanggal 9 Desember kemarin. Sama mulai hari ini, Apoteker Review akan lebih banyak upload materi dengan frekuensi yang lebih sering dari sebelumnya. Jadi support rekan-rekan dengan share, like, dan subscribe-nya pasti ngebantu banget. Hehehe. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, dengan mereview, kamu pasti makin tahu.